semuanya, perkenalkan nama saya Keisha. Jadi di video kali ini saya bakal menjelaskan kepada kalian semua bagaimana sih cara penggunaan API Info. Di video kali ini saya bakal menjelaskan kepada kalian bagaimana cara menggunakan tools-tools dalam pembuatan instrumen di API Info dan kenapa sih kita perlu melakukan analisis univariat, bivariat, dan juga multivariat, serta saya juga bakal kasih tahu kalian bagaimana cara menganalisisnya dan apa perbedaan dari penggunaan dalam klasik dan juga visual dashboard. Jadi buat kalian semua yang penasaran, tonton terus. Nah, untuk yang pertama, kita akan membuat bagaimana cara membuat instrumen. Sebelum kita membuat instrumen, kalian pasti sudah harus download API Info. Nanti kalian bisa cari API Infonya itu di sini ya, teman-teman. CDC API Info, atau juga bisa langsung API Info juga bisa. Nah, nanti ini kalian bisa download ya di sini, ini. Nah, kalian bisa download di sini. Oke. Terus kalau misalnya kalian sudah download dan sudah punya API Info, kalian buka API Infonya. Terus dalam pembuatan kuesioner itu kita tuh menggunakan yang ini, teman-teman. Lihat. Oke, kita tekan. Nah, masuk deh. Terus ini kan masih kosong nih, belum ada apa-apa kan, belum ada kertasnya. Caranya itu kita tekan new project nih untuk membuat kuesioner baru. Dan syarat untuk pembuatan namanya ini tidak boleh ada spasi ya teman-teman. Jadi seperti ini nanti. Kuesioner, di sini aku pakai spasi ya. Pengetahuan misalnya. Terus kita mau ke sini. Tidak bisa karena yang benar itu tidak boleh ada spasi. Oke, ini juga bisa kuesioner. Benar nggak ya? Sorry. Kuesioner. Oke, kita tekan oke. Yes. Terus nanti kita tunggu. Nah, bisa dilihat di sini sudah muncul. Memang agak sedikit loading ya, jadi jangan khawatir. Oke, ini untuk open project. Nah, setelah open project ini, kalian bisa melihat di menu ini, fields ini itu merupakan fitur yang menyediakan terkait dengan fitur-fitur atau tools-tools yang bisa digunakan oleh teman-teman. Nah, untuk membuat atau menuliskan judul itu bisa menggunakan label atau title. Oke, teman-teman, kita nih bisa tekan 2 kali, bisa langsung ditarik ya. Jadi ini misalnya kuesioner pengetahuan malaria misalnya ya. Di sini bisa nih, biasanya langsung begini, atau tidak tulis kuesioner juga nggak apa-apa ya teman-teman. Sarannya itu jangan untuk field name-nya itu jangan terlalu panjang-panjang. Kalau bisa ya 1 kata atau 2 kata gitu ya, atau 3 kata, tapi jangan terlalu panjang-panjang ya. Terus kita oke. Nah, sudah muncul di sini. Ini bisa kita rapiin ya. Nah, cara rapinya itu kita bisa ke properties yang tadi juga sebenarnya itu bisa juga, terus tekan di font, terus ini deh tinggal pilih kalian mau ke berapa, terus ini di bold kayak gitu, terus oke deh. Jadi pokoknya itu kegunaannya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke ini teks. Oke, kita tekan teks. Nah, ini itu untuk membuat pertanyaan-pertanyaan, merupakan yang kayak jawabannya itu singkat-singkat. Jadi misalnya di sini, apakah kamu apa ya, oh salah salah salah, oh sorry. Apa ya pertanyaannya yang jawabannya singkat? Apa
itu malaria. Nah ini ya, apa itu malaria? Nih, di sini bisa apa malaria misalnya? Apa malaria? Nih di sini kalian bisa nentuin berapa banyak atau berapa. Oh, atau ini nama aja, teman-teman, nama. Oke, di sini itu nama. Jadi untuk nama ini kalian bisa menggunakan teks ini ya. Oke, di sini bisa berapa sih biasanya nama orang itu 25 kata misalnya 25 kata. 25 huruf ya, teman-teman, maksimum number of. Terus ini wajib atau dibaca saja atau dilewatin atau bagaimana. Ini kita required, itu berarti wajib diisi. Untuk ini, nah ini bisa disesuaikan lagi. Oke. Nih udah sesuai. Terus tekan oke. Jadi deh. Terus kalau kalian mau pindahin yang ini nih, kalian bisa pindahin manual gini untuk jawabannya itu, atau kalian bisa ke format, terus ke page setup, terus pilih yang horizontal. Biasanya setelah ini tuh kalau kalian gunakan lagi pasti sudah di samping. Contoh ya, kita coba lagi ya. Ini tuh apa ya? Contohnya misalnya eh, alamat. Oke, alamat aja. Terus kita nah, sudah jadi kan teman-teman? Oke. Terus selanjutnya itu kita masuk ke multiline. Ini teks yang ini juga itu sama ya kegunaannya teman-teman. Cuman ya pokoknya sama ya teman-teman. Terus selanjutnya kita masuk di multiline. Di multiline ini kegunaannya itu untuk jawaban yang lebih panjang, yang memerlukan jawaban yang panjang. Contohnya misalnya eh, sorry. Apa kamu apakah kamu mengetahui jelaskan jelas jelaskan apa itu DBD. Malaria. Sorry ya. Jadi ini required. Terus nah ini nih modelnya seperti ini ya teman-teman. Ini memerlukan jawaban yang panjang. Bisa panjang banget. Jadi kalau misalnya kalian merasa ini jawaban pertanyaannya ini butuh jawaban yang sangat-sangat panjang, kalian bisa gunakan yang multi line. Oke, sebentar saya kasih tahu juga cara supaya ngerapiin ini. Oke, kita lanjut dulu. Selanjutnya itu ada number. Mana yang number? Number. Oke. Biasa ini number ini berupa pertanyaan yang bisa menggunakan jawabannya itu menggunakan angka. Contohnya itu kita pakai tanggal lahir kali ya, tanggal lahir. Nah ini bisa nih. Nih kalian bisa lihat ini teman-teman, ini kayak berapa huruf gitu-gitu loh, tapi udah kita pakai non aja, terus kita oke. Nah, nanti ini teman-teman, ini kalian hanya bisa nulis angka aja di dalam situ. Kalau yang ya pokoknya itu ya, sorry, yang ini tuh kegunaannya itu adalah untuk memilih format angka yang akan teman-teman gunakan begitu ya. Terus kalau ini phone number, udah tahu dong ya. Ini adalah untuk menuliskan nomor handphone, nomor nomor HP. Nih teman-teman bisa lihat, biasa mau pakai yang berapa, bebas ya. Nih nanti kita juga bakal coba ya. Terus selanjutnya itu ada date. Oke, date ini untuk tanggal lahir juga bisa. Oke, yang berupa tanggal ya, tanggal lahir. Kalau yang tadi tuh bisa untuk kayak nomor responden, yang number tuh bisa untuk nomor responden ya, teman-teman.
Kalau yang ini bisa untuk tanggal lahir. Contoh, atau tanggal wawancara juga bisa. Tanggal wawancara misalnya ya. Kita ini bisa nanti teman-teman atur aja ya namanya ini sesuka hati teman-teman. Oke, terus ini tuh kalau misalnya kalian mau kasih range-nya dia gitu loh, kayak dari tanggal apa sampai tanggal apa gitu. Tapi kita tidak usah. Oke, kita lanjut. Nah, untuk tanggal wawancara. Oke, ini kalian bisa. Terus ini kita tekan oke. Nah, sekarang nih kan agak kurang rapi ya, teman-teman. Agak bikin sakit mata gitu. Pertama, caranya itu teman-teman bisa blok semuanya. Ya, terus nanti teman-teman bisa pilih di format nih, terus tekan yang ini, terus assign. Nah, jadi rapi kan teman-teman? Jadi beginilah cara pembuatannya untuk merapikannya secara lebih cepat lah ya. Terus selanjutnya itu time. Ini untuk waktu, oke, merupakan fitur untuk yang jawabannya itu memerlukan waktu begitu ya. Ini pokoknya ini misalnya 7 waktu jam wawancara misalnya. Nih, nah teman-teman bisa gunakan nih jam wawancara, oke. Terus em, selanjutnya ini date atau time. Nah, ini tuh sama sebenarnya fitur-fiturnya itu sama kayak date dan time yang di atas, cuman ini digabung gitu. Ya. Jadi ini misalnya ini udah pertanyaan ke-8 ya. Oke, ini misalnya itu apa ya? Misalnya tulis saja ya. Date, tanggal dan waktu. Nanti kita coba isi. Tenang aja ya. Ini bisa seperti ini. Oke, selanjutnya itu adalah checkbox ya. Jadi checkbox ini itu fitur yang bisa digunakan untuk pertanyaan yang memerlukan jawabannya itu lebih dari satu atau kayak bisa dicentang-centang gitu. Contoh ini kayak ini ya, demam tinggi ini bisa dipakai kalau misalnya teman-teman mau mengetahui terkait gejala-gejala yang dialami oleh penderita atau pasien ya. Ini misalnya demam tinggi. Ini juga bisa eh, ruam ruam merah. Terus kayak gini ya. Nih. Nanti teman-teman bisa rapiin lagi nih. Oke. Terus nanti format. Oke. Udah rapi. Ini juga bisa. Oke. Seperti ini ya. Terus kita lanjut. Nah, kalau yang ini tuh ini pertanyaan ini merupakan fitur yang menyediakan terkait dengan jawabannya itu ya atau tidak. Contoh seperti apa kamu mengetahui malaria ya atau tidak? 9. Oke, ini 9. Apa kamu mengetahui malaria? Ini bisa ditekan, bisa bebas ya, itu bebas digunakan. Teman-teman bisa di require. Nah, seperti ini. Nanti ada pilihan yes atau no. Jadi disesuaikan lagi ya, teman-teman. Oke, selanjutnya itu ada ini. Nah, option. Option ini pertanyaan ini bisa dipilih kayak beberapa jawaban kayak A B C gitu loh teman-teman, tapi tidak pakai A B atau C seperti ini. Contohnya jenis nyamuk nyamuk penyebab malaria. Oke, di sini teman-teman bisa memilih berapa nih jawabannya. Misalnya kita pilih 3 aja ya. Anopheles
Oke, terus aduh, maaf, heles ya teman-teman. Terus IDES, IDES, IJT. Terus di sini ilahnya apa ya? Semua benar. Semua benar. Saya tidak tahu lagi nama-nama nyamuk. Jadi ini bisa teman-teman atur. Oke. Nanti itu bisa dipilih, tapi ini bisa salah satunya saja. Oke. Terus habis itu berikutnya itu ada terkait dengan common button. Ini bisa teman-teman gunakan, bisa juga tidak. Image juga ini sama. Nih misalnya kita tulis dokumentasi, oke. Terus ini, terus ya, teman-teman bisa masukin nanti dokumentasinya di sini saat di entry data, oke. Tapi ini jarang banget digunakan, jadi kita hapus aja, oke. Selanjutnya mirror juga sama, jarang banget digunakan. Terus kalau yang ini grid nih, ini biasanya untuk misalnya kelompok umur, kelompok umur kali ya. Saya juga sedikit bingung, tapi mari kita coba bersama-sama. Ini lumayan susah sebenarnya. Jadi ini contohnya, ini kita kolom name-nya, size-nya, terus tipe teks, terus ini 1 sampai 8. Oke. Sorry. Save column, nanti muncul di sini gitu. Misalnya ini, mohon maaf, harusnya di sini yang 1 sampai 8. Oh, satu nama. Oke, save nama, save column. Terus umur, di sini umur, save column, kayak gitu-gitu. Nanti dia munculnya seperti ini. Wait, oke, ini bisa dibesar gitu-gitu ya. Tapi ini jarang juga digunakan karena lumayan susah teman-teman. Oke, selanjutnya itu ini legal value. Nah, legal value ini bisa digunakan misalnya pertanyaan terkait pekerjaan. Apa sih pekerjaannya? Ini setelah itu kita buka ke data search, terus ini create new. Misalnya apa nih? TNI dan Polri. Oke. Maaf ya. Nih, oke. Polri. Selanjutnya PNS. Wira swasta. Terus guru atau mahasiswa atau siswi. Oke. Terus tekan oke. Nanti dia bakal muncul seperti ini. Dia ini sama kayak ini yang yes no. Nah, teman-teman bisa pilih nanti saat pengisian. Seperti itu. Jadi, ini tuh cara-caranya dia untuk tools, kegunaan tools. Kalau yang common legal, codes itu sama aja ya teman-teman. Terus, kalau misalnya kalian mau simpan itu bisa langsung disilang, nanti dia bakal tersimpan sendiri. Terus, kalau misalnya kalian mau tambah terkait dengan page, kalian bisa tekan insert, terus tekan page, terus insert page atau tidak add page. Oke. Oh ini nih, misalnya ya, insert page, terus insert page. Atau teman-teman bisa seperti ini. Oke, insert page. Nah, insert page. Nah, gitu aja ya teman-teman, biar lebih gampang. Seperti itu. Jadi, itulah kegunaan dari tools dalam pembuatan kuesioner. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke entry data.
Oke, selanjutnya itu saya bakal menjelaskan ke kalian bagaimana cara meng-entry data atau enter data. Nah, pertama teman-teman bisa klik ini. Terus, kuesioner yang teman-teman sudah buat itu teman-teman bisa open. Kalian harus tahu ya, tadi simpannya tuh di mana. Oke, biar jangan bingung. Oke, jadi ini dia contoh kuesionernya. Oke, seperti ini. Jadi ini sudah ada beberapa responden-responden ya, teman-teman. Jadi caranya dia itu adalah pertama ini itu ini kalian bisa geser untuk melihat responden-respondennya. Oke. Selanjutnya, kalau kalian mau bikin responden yang baru itu yang pertama ada new record. Oke, ini contohnya ini responden ke 134 ya. Terus ini nomor responden, jangan lupa ini 134. Dia umur berapa nih? Teman-teman umur berapa? Misalnya 25 kali ya. 25. Ini yang pakai legal value tadi tuh teman-teman. Nah, misalnya ini SMA. Terus pekerjaannya apa nih? Mau apa? Wira swasta aja kali ya. Nah, ini biasa pakai number, bisa juga pakai teks. Terus kalau yang ini yang teks, terus yang ini yang legal value ya, teman-teman. Oke, terus kalau yang ini tuh yang option yang tadi, misalnya pemberian ASI eksklusif, yang satu diberikan ASI eksklusif atau tidak. Terus pengetahuannya dia ibu ini baik atau tidak atau kurang gitu, berarti baik. Status pekerjaan ibu habis ini misalnya tidak bekerja. Terus normal, normal, habis itu mendukung ya kayak gini. Terus kalau teman-teman misalnya mau hapus, oke, ini bisa banget untuk teman-teman hapus. Nanti ini teman-teman bisa tekan ini, delete. Oke, tapi kalau kalian teman-teman salah untuk menghapus, tenang, bisa undelete. Oke, seperti itu ya. Terus untuk kalian bisa melihat ini kan kalau kayak gini agak capek ya teman-teman, lihat satu-satu. Yang pertama itu kita bisa menggunakan ini, line listing. Teman-teman bisa tekan terus ini. Oke, tapi ini ya batas ke di 50 responden. Untuk kita menambah respondennya dia itu gampang banget. Pertama teman-teman klik ini, pengaturan ini seperti tombol pengaturan, terus ke display. Terus teman-teman bisa ganti di max rows to display. Misalnya kita mau 150 boleh, 150 boleh, 200 boleh, berapapun boleh. Terus teman-teman bisa klik oke. Nah, setelah ini teman-teman bisa melihat sampai ke responden paling terakhir yaitu adalah 134 responden. Seperti itu ya. Oke. Nih, ini juga teman-teman bisa kayak pakai inisial ini juga boleh. Nih. Oke, sudah. Untuk entry data sepertinya hanya itu saja karena lumayan gampang untuk mengentry data, tinggal teman-teman isi saja apa yang perlu diisi sesuai dengan jawaban dari responden. Ini selanjutnya itu kita bakal mencoba untuk analisis data ya teman-teman. Di sini ada dua, kita akan coba dua-duanya dan saya akan memberitahu perbedaannya. Yang pertama itu di klasik. Ini tampilan di klasik ya, teman-teman bisa lihat. Oke, kita buka juga untuk yang visual dashboardnya. Oke, ini dia untuk tampilan visual dashboard. Pertama itu saya akan menjelaskan terkait dengan di klasik ya. Oke, jadi di klasik itu ada dibagi menjadi dua bagian seperti ini. Di sini dia akan memunculkan setiap perintah yang akan kita lakukan dan di sini akan tercatat setiap perintah yang kita lakukan. Oke, yang kita suruh begitu itu semua tercatat di program editor.
Dan ini outputnya ya. Oke, pertama untuk memasukkan data dari hasil kuesioner kita itu yang kita sudah habis entry, yang pertama itu kita tekan ini di data, kita tekan read. Nah, sudah, ini tetap ya teman-teman, epi info. Terus ini kita cari hasil kuesioner kita tadi itu di mana. Kita cari, terus kita pilih. Oke, jangan lupa ditekan ya. Oke. Nah, di sini dia bilang ini adalah hasil suruhan kita, teman-teman. Bisa dilihat, sedangkan ini dia memunculkan apa yang kita suruh. Sedangkan di visual dashboard ini kan kosong ya, teman-teman. Itu salah satu perbedaannya. Kalau di visual dashboard, kita benar-benar sudah harus tahu bagaimana dan letaknya tuh di mana. Tidak seperti di klasik. Kalau di klasik sini sudah lengkap ya di samping. Ini terlihat jelas suruhan-suruhannya atau kayak opsi-opsi pilihannya ya teman-teman. Terus kalau di visual dashboard, gimana sih caranya untuk memasukkan data atau supaya kita bisa lihat nih, supaya mereka di visual dashboard ini hanya bisa membaca untuk kuesioner kita. Yang pertama itu kita tekan ini nih ya teman-teman ya, yang ini nih. Nah, set data. Oke, terus kita browse lagi, kita pilih lagi kuesioner kita. Oke, seperti tadi kita harus klik. Oke, setelah itu dia bakal muncul di sini. Ada tercatat 134 ya, nih. Nah, udah. Terus selanjutnya kita masuk ke klasik lagi. Kita akan mencoba bagaimana kita bisa melihat ini. List, frekuensi, tabel 2 dan 2 kali 2 dan juga cara untuk melakukan analisis multivariat. Oke, yang pertama itu ada list. Nah, ini tuh untuk menampilkan setiap variabel yang kita inginkan, seperti yang di line list tadi loh, yang seperti yang ini. Oke. Nah, di situ seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini kita bisa pilih. Misalnya kita mau lihat ASI eksklusif dan apa ya? ASI eksklusif dan dukungan suami. Terus kita oke. Nah, nanti di sini kita bisa lihat semuanya dan ini langsung sampai di nomor 134 ya. Nih, teman-teman bisa lihat. Terus kita juga bisa untuk langsung lihat semuanya, yaitu dengan mencentang menekan ini. Oke, sudah. Terus kita oke. Terlihat semuanya. Ya kan? Lengkap 134 responden. Sedangkan kalau di visual dashboard, caranya itu bisa teman-teman klik option, bisa juga teman-teman klik kanan, di mana aja. Oke, nah kita coba ya. Terus kita tekan ini, add analysis gadget, terus kita tekan line list. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, teman-teman mau yang mana? Misalnya ASI eksklusif. Kita tekan oke. Nah, ini. Terus ini seperti tadi yang di line list itu loh, teman-teman. Tidak ada ya, hanya sampai 50. Caranya sama seperti tadi, tekan ke setting, kita ke display, ini kita ubah ke 150, terus kita oke. Nah, jadi seperti ini. Dan dia sudah bakal sampai ke 134 responden. Seperti itu ya. Terus kalau di sini itu minusnya dia, kita itu tidak bisa langsung checklist semuanya teman-teman, tapi kita bisanya tekan kontrol terus baru kita pilih masing-masing, kita pilih semua ini sambil tekan kontrol ya teman-teman, supaya bisa oke. Terus kita klik oke. Ini baru bisa kelihatan semua. Inilah salah satu perbedaan
juga yang ada di Visual Dashboard dan juga di Classic ya. Kalau misalnya di Visual Dashboard itu kita harus kontrol untuk memilih setiap ini, tidak ada opsi untuk kita bisa pilih langsung semua variabel begitu ya teman-teman. Sedangkan kalau di Classic ini kita bisa langsung menekan dengan yang tadi. Oke. Kita bisa langsung menekan ini all, langsung muncul. Tapi kelemahannya dari klasik ini, kekurangannya itu kita tidak bisa keluar kalau kita belum menutup bagian list ini. Sedangkan kalau di Visual Dashboard itu bisa ya teman-teman, seperti ini. Terus kalau mau munculkan tinggal lihat lagi. Terus kalau mau hilangkan tinggal gini lagi. Ya, seperti itu sedikit perbedaannya. Terus kita akan mencoba untuk lihat frekuensi ya teman-teman. Di sini kita tekan frekuensi yang ada di statistik ini. Terus ini frekuensi, kita mau lihat apanya nih? ASI eksklusif ya. Nih teman-teman bisa lihat, kita lihat ASI eksklusif. Oke. Nah, ini dia. Terus di sini lihat, dia sudah ada suruhannya. Oke. Terus ini bisa dilihat ASI eksklusifnya, frekuensinya. Oke, ini ada semua kan teman-teman, jelas. Sedangkan di Visual Dashboard itu caranya seperti tadi. Kita tekan kita klik kanan, terus Add Analysis Gadget, terus kita pilih frekuensi. Kita mau lihat nih, kita pilih juga yang sama, ASI eksklusif. Ya, teman-teman bisa lihat nih ya. Lihat ini, semuanya sama kan teman-teman? Teman-teman bisa lihat ini, atau teman-teman lihat ini. Oke, nih. Terus teman-teman lihat yang di sini, sama kan teman-teman? Oke, nih teman-teman bisa lihat. Ini sama ya teman-teman. Jadi, begitulah cara untuk melihat frekuensi. Perbedaan frekuensi di klasik seperti ini. Sedangkan ininya tidak masuk ke tabel. Sedangkan kalau di sini semuanya itu di tabel ya, teman-teman. Terus kalau misalnya apa seperti biasa, kita bisa gini, terus kita bisa atur, teman-teman. Ya, terlihat lebih rapi. Terus sedangkan kalau di sini itu tidak bisa, dia hanya kayak ya begini. Oke. Kita harus scroll-scroll gitu ya, teman-teman. Terus bagaimana sih cara membuat tabel 2x2? Yang pertama kita tekan ini. Tables, terus kita tekan tabel, terus nih untuk outcome variabelnya dia itu kita bisa lihat ini ya, bentar. Saya harus menunjukkan gimana sih caranya untuk kita melihat apakah itu outcome variabel atau bukan. Seperti itu ya. Caranya seperti ini teman-teman. Tapi harus dilihat dari variabelnya. Yang pertama itu bisa dilihat ini adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif. Oke, jadi pemberian ASI eksklusif ini itu merupakan outcome. Oke, outcome variabelnya. Jadi kita pilih outcome di sini adalah ASI eksklusif. Sedangkan exposure-nya dia itu adalah exposure kan paparan. Jadi ini adalah faktor-faktornya. Contoh dukungan suami. Kita pakai dukungan suami ya. Terus kita lihat deh. Nah, ini dia. Dan cara membacanya itu dukungan suami ini berarti dia mendukung dan memberikan ASI eksklusif itu sebanyak 13 orang dan mendapat dukungan suami tetapi tidak ASI eksklusif itu sebanyak 6 orang. Dan kalau yang ini itu tidak ada dukungan suami tetapi memberikan ASI eksklusif sebanyak 39, sedangkan ini tidak mendukung tetapi dan juga tidak memberikan ASI eksklusif itu sebanyak 76 orang. Terus ini totalnya. Oke. Nah, ini bisa dilihat ya, ada odds ratio, terus ada risk ratio, terus ada ini chi-square-nya.
Oke, dan chi-square-nya ini dibaca yang mana sih? Yaitu yang ini ya teman-teman, yang two-tiled karena memiliki dua kemungkinan. Oke, ini adalah hasilnya. Ya, teman-teman bisa baca hasilnya itu yang ini. Oke, nah bagaimana sih kalau misalnya di visual dashboard? Oke, kalau di visual dashboard sama kita klik kanan, add analysis gadget, terus kita pilih yang ini. Nih ya teman-teman, lihat ya. Oke, seperti tadi exposure kita pilih dukungan suami, outcome-nya adalah ASI eksklusif. Kita klik OK. Seperti ini, lebih menarik kan ya teman-teman? Cuman eh, kekurangannya itu kita harus benar-benar cari satu-satu dengan klik kanan, kita harus lihat secara detail ya. Sedangkan kalau di klasik ini sudah tersedia di sebelah kiri. Oke, di sini. Oke, terus ini teman-teman bisa lihat nih sama bacanya sama kayak tadi ya. Bisa dilihat nih bagian two-tiled-nya. Oke, ini sama dengan yang ada di klasik. Ya, sama kan teman-teman? Oke, jadi begitu untuk cara melihat tabel 2 kali 2. Ini bisa kita tutup. Oke, terus kita akan coba cara untuk ini linear regression ya. Kalau di linear regression ini kita bisa tekan outcome-nya, kita pilih ASI eksklusif. Ini kita mau apa nih? Coba kita status pekerjaan ibu. Oke, stres ibu ya. Terus kita oke. Tidak bisa, ini tidak bisa. Jangan khawatir teman-teman, ini karena variabel kita itu belum berbentuk apa namanya kayak angka gitu, numerik ya. Jadi untuk melihat regresi ini, linear regression ini harus menggunakan numerik ini. Oke, jadi kita harus kode dulu gitu, pengkodean dulu seperti kayak misalnya stres ibu kurang itu dikasih kode 1 seperti itu baru bisa kita masukkan seperti ini. Oke, sama logistik regression juga pasti akan seperti itu karena belum ada ya, belum, nah sama kan belum numerik gitu loh, jadi tidak bisa. Oke, kalau di visual dashboard nih, caranya itu adalah klik kanan, add analysis gadget, terus ini advanced statistic. Terus kita klik linear regression. Outcome-nya itu ASI eksklusif, sedangkan ini nih sama kayak exposure tadi loh teman-teman. Ini tadi kita pilih anim, status pekerjaan ibu dan juga stres ibu. Terus kita klik OK. Nih, kalau di sini tuh itu tetap terbaca ya. Jadi untuk linear regression ini cukup bagus. Dan untuk maaf, maksudnya untuk dashboard ini, visual dashboard. Nih, dan p-value-nya itu adalah ini. Yang dibaca itu yang ini ya teman-teman, untuk ini hasilnya ya lah ya istilahnya untuk semua. Sedangkan untuk masing-masing itu teman-teman bisa baca dari sini. Ini untuk linear regression. Kita coba lagi untuk yang ini logistik. Outcome-nya ASI eksklusif, ininya kita pilih sama biar jangan beda-beda. Ini tetap ya, tadi juga ada ini confidence limit-nya 95%. Oke. Ya. Dan yang dibaca itu juga yang ini ya, teman-teman. Nih bisa dilihat. Ya, seperti itulah caranya. Terus kalau misalnya di visual dashboard ini kita bisa bikin ini analysis, terus kita bisa bikin charts ya. Di sini ada macam-macam nih diagramnya. Kita coba diagram pie. Main variable kita mau pakai apa nih? Pekerjaan kali ya. Kita coba pekerjaan. Terus ini kita tekan OK. Nah, teman-teman bisa lihat. Nih chartnya. Terus warnanya kurang menarik nih kan? Kita bisa pilih di sini teman-teman. Teman-teman warna apa? Ini pastel ada. Nih. Oke, banyak kan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai warna apa saja.
Oke, ini model-modelnya gitu loh teman-teman, kayak ya kayak gini. Seperti itu, sesuaikan dengan yang teman-teman butuhkan. Oke, terus ini tuh enaknya gini. Nah, dia bisa dipindah-pindahin dan semuanya bisa dilihat gitu. Kalau di klasik dia kan harus kayak di scroll lagi kayak gini kan, tapi tergantung teman-teman suka yang mana. Oke. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan mengapa sih kita tuh harus menggunakan analisis univariat, bivariat, dan multivariat. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih analisis univariat, bivariat, dan multivariat. Oke, jadi yang pertama untuk analisis univariat. Nah, analisis ini itu digunakan untuk memahami karakteristik masing-masing variabel. Nah, analisis ini tuh bertujuan untuk menggambarkan profil dari responden. Nah, hasilnya dia ini disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi beserta dengan persentasenya. Sedangkan analisis bivariat itu adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel, karena bivariat ini itu memiliki dua variabel. Nah, misalnya itu antara tingkat pendidikan dan juga perilaku kesehatan. Nah, untuk uji statistiknya dia ini digunakan adalah uji chi-square dengan tingkat signifikan atau p-value-nya dia itu lebih kecil sama dengan 0,05 dan interval kepercayaannya dia itu 95%. Nah, jika nilai p-value-nya dia itu 0,0 lebih kecil dari 0,05, itu berarti disimpulkan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut itu bermakna secara statistik, seperti itu. Sedangkan analisis multivariat itu adalah analisis untuk melihat pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Jadi variabel independennya itu lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga begitu. Tetapi variabel dependennya dia itu satu. Ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif begitu. Oke, jadi mengapa sih kita harus melakukan analisis univariat, bivariat, dan juga multivariat? Oke, untuk analisis univariat ini dilakukan untuk memahami gambaran umum data dengan melihat salah satu variabel pada suatu waktu begitu. Kita perlu memahami dan mengetahui karakteristik dasar responden yang menjadi objek penelitian. Nah, sedangkan analisis bivariat itu kita perlu mengetahuinya karena untuk mengidentifikasi adanya hubungan antara dua variabel. Sedangkan analisis multivariat ini ketika kita gunakan atau perlu kita gunakan itu ketika ingin mengetahui pengaruh beberapa variabel sekaligus terhadap satu variabel, seperti itu. Jadi sekian video dari tutorial penggunaan EpiInfo. Semoga bermanfaat. Terima kasih.